Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Aswan dari Telkom University, jurusan S1 Teknik Komputer. Nah, kali ini saya akan membahas tentang permasalahan yang ada di Kota Makassar, kota yang saya tinggali ini. Secara singkat mengenai tugas akhir saya akan membahas mengenai permasalahan transportasi, jalur pejalan kaki, jalur sepeda, parkiran, dan jalur hijau. Pada saat ini, negara Indonesia mempunyai banyak permasalahan, terutama di kota besar seperti Kota Makassar. Adapun masalahnya mengenai permasalahan transportasi, jalur pejalan kaki, jalur sepeda, parkiran, dan jalur hijau. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu transportasi. Salah satu permasalahan yang dihadapi di kota-kota besar di Indonesia adalah kesemrautan dan kemacetan lalu lintas. Pemerintah kota dituntut menyediakan transportasi angkutan umum yang nyaman dan aman bagi masyarakat. Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, salah satu kota besar di Indonesia, menghadapi masalah transportasi. Membaiknya ekonomi mempercepat berkembangnya kendaraan pribadi. Kondisi ini tidak diimbangi perkembangan infrastruktur jalan, sehingga dikhawatirkan jalan-jalan di Makassar macet. Di Provinsi Sulsel, jumlah kendaraan meningkat 18% per tahun. Sementara di kota metropolitan Makassar, jumlah kendaraan roda 2 meningkat 13-14% per tahun, dan roda 4 meningkat 8-10% per tahun. Sementara pertumbuhan jalan hanya 0,001% per tahun. Jumlah kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 mencapai 2,4 juta atau 1,1 juta roda 2 dan 1,3 juta mobil. Lebih tinggi dari jumlah penduduknya sebanyak 1,7 juta jiwa. Yang kedua, jalur pejalan kaki. Penelitian ini menemukan bahwa kondisi jalur pejalan kaki di jalan penghibur hanya terdapat pada bagian sebelah kanan jalan. Untuk jalan Sumbaupu, jalur pejalan kaki terdapat pada kedua sisi bangunan, berupa selasar bangunan. Keberadaan elemen material tidak tertata dengan baik ini dikarenakan banyaknya elemen material yang sudah rusak. Karena itu, dibuat penataan kembali pada lokasi penelitian dengan membuat jalur pejalan kaki yang terbuat dari tekstur yang kasar dan terbuat dari beton dan tekstur yang tidak licin. Diusahakan jangan menggunakan tekstur yang berlubang agar memudahkan para pejalan kaki, baik menggunakan kursi roda dan kereta bayi. Dan bagi wanita yang menggunakan sepatu hak tinggi agar hak sepatu tidak tersangkut. Untuk penyandang cacat menggunakan tekstur ubin pengarah bermotif bergaris-garis dan tekstur ubin peringatan pengamanan yang berkurang akibat sirkulasi yang kurang baik. Misalnya, trotoar dijadikan sebagai tempat berjualan, adanya pot bunga di atas trotoar dan lain-lain. Penelitian ini menunjukkan perlu penataan kembali pejalan kaki bisa berjalan dengan baik, khususnya untuk gender dan penyandang cacat. Yang ketiga adalah jalur sepeda. Tingginya minat bersepeda masyarakat perlu diimbangi ketersediaan jalur khusus. Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar, Mario Said, akan mengkaji jalur khusus sepeda. Minat masyarakat bersepeda menjadi tren saat ini. Perlu diimbangi dengan ketersediaan jalur tersendiri agar lebih tertib dan tidak saling mengganggu pengguna jalan lainnya. Mario Sain juga mengungkapkan sudah ada beberapa komunitas sepeda yang mengusulkan agar segera dibuatkan jalur khusus sepeda. Yang keempat adalah parkiran. Meningkatnya penggunaan kendaraan serta mobilisasi masyarakat dari satu tempat ke tempat lainnya dengan kebutuhan masyarakat akan lahan atau ruang parkir, karena kendaraan tidak selamanya bergerak pada suatu saat akan berhenti. Menjadi parkir sebagai elemen terpenting dalam transportasi. Di Kota Makassar terdapat 717 titik parkir yang tersedia di 14 kecamatan. Ini berdasarkan data perusahaan daerah parkir Kota Makassar. Namun disayangkan karena tidak jarang tempat parkir merupakan penyebab terjadinya kemacetan dalam kota. Contohnya, daerah Jalan Boulevard
yang kepadatan parkirnya sangat tinggi tetapi tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan. Secara umum masyarakat kurang memahami tempat-tempat yang merupakan daerah larangan parkir, hingga mereka memarkirkan kendaraannya sesuka hati. Yang lebih disayangkan lagi, karena para petugas parkir di daerah tersebut justru mengarahkan serta melegalkan para pengguna kendaraan untuk menempati daerah larangan parkir. Padahal secara definitif daerah yang merupakan larangan parkir adalah sepanjang 6 meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang sudah ditentukan. Suburnya parkiran liar ini pun sepertinya dihalalkan oleh para pemilik kendaraan. Jika melihat banyaknya kendaraan yang terparkir di kawasan tersebut, mungkin ini disebabkan sistem pembayaran yang dihitung per jam saat ini masih sangat membebani dan terkesan tidak manusiawi. Pembayaran yang tinggi ini juga belum diimbangi dengan pelayanan yang memuaskan. Tanggung jawab mengenai kerusakan dan kehilangan masih saja menjadi beban bagi para pemilik kendaraan. Yang kelima adalah jalur hijau. Pembangunan infrastruktur tidak sejalan dengan jumlah penyediaan kawasan ruang terbuka hijau atau biasa disebut RTH. Pembangunan infrastruktur justru turut berperan dalam memangkas RTH. PLT Dinas Lingkup Hidup Kota Makassar, Andi Iskandar, juga mengakui keberadaan RTH di Makassar belum memadai lantaran baru mencapai 11% dari target 30%. Keterbatasan lahan pun menjadi pemicu minimnya keberadaan RTH. Dalam situasi ini, pemerintah Kota Makassar melakukan berbagai upaya agar mampu memenuhi 30% RTH sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Di antara RTH yang ada di Makassar, ada beberapa yang menjadi favorit warga Makassar, sebut saja Taman Macan di Jalan Balai Kota. Lalu ada juga Taman Pakui berlokasi di Jalan Petarani. Di sini, warga biasanya senang berolahraga atau hanya sekedar bersantai. Namun bukan hanya taman saja yang menjadi RTH. Pepohonan yang menaungi area pejalan kaki juga termasuk RTH yang membantu menyegarkan udara di perkotaan. Untuk menambah luasan RTH, pemerintah Kota Makassar berencana membangun taman tematik Terminal Todapoli. Selain itu, tahun ini pemerintah juga merencanakan revitalisasi pedestrian kawasan Tanjung Bunga. Kesimpulannya adalah Kota Makassar adalah salah satu kota besar yang ada di Indonesia. Walaupun begitu, masih banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi di Kota Makassar, seperti masalah kemacetan yang ada di Makassar. Pemerintah harus sigap menanggapi masalah ini dan masih banyak masalah lagi yang harus dibenahi seperti yang dibahas tadi. Masih banyak PR pemerintah untuk membawa Kota Makassar menjadi lebih baik lagi. Maka dari itu, pemerintah Kota Makassar harus bekerja lebih keras lagi. Dan masyarakat Kota Makassar juga jika sudah diberi fasilitas harus digunakan dengan baik. Jangan merusak karena kita semua mau membawa Kota Makassar menuju kota yang lebih maju lagi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai permasalahan yang ada di Kota Makassar. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.